Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dalam membaca Quran kita akan berselisih paham mengenai jenis kalimat ya atau fiil. Mana yang fiil madi, mana yang fiil mudhari. Fiil madi itu adalah past tense ya atau masa lalu atau telah terjadi. Sedangkan mudhari adalah present tense atau yang sedang terjadi atau berlangsung. Sebetulnya kalau kita membaca Quran dengan panca indera, maka kita membaca cerita, pengetahuan. Nah, ilmu fiil tadi adalah ilmu yang dipakai untuk mempelajari asbabun nuzul saja atau kias daripada sebab kejadian yang dipakai di dalam Al-Quran sendiri. Sedangkan di Al-Isra ayat 14, cukuplah engkau sebagai pengukur, berarti ini kitab untuk dirimu dan kau akan alami. Berarti kisah di dalam Quran itu sebetulnya adalah kias ya. Jadi Allah dan Rasul ya itu memakai kias cerita tentang Nabi Musa, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain cerita lalu itu agar menjadi cerita kepada kita sebagai kias saja. Isinya adalah apa-apa itu akan kau alami, akan difitnah, dimusuhi, kau akan kehilangan sebagian hartamu, kau akan ini. Jadi ini sebetulnya kita pelaku ya. Nah, berbeda dengan syahadat dan berzikir ya dan sholat ya. Kalau syahadat itu kalimat praktek, maka harus fi'il mudhari, ada rukun syarat syahadat. Nah, dalam bersaksi berarti harus ada yang disaksikan, itu fi'il mudhari ya. Kemudian cara menyaksikan dan kronologi yang disaksikan karena itu praktek. Demikian juga berzikir atau mengingat Allah, berarti harus ada yang diingat. Nah, kemarin saya tanya kepada ahli dari MUI, saya tanya gimana cara mengingat Allah. Jawabannya ya dengan berzikir. Loh alah, kan sama dengan bagaimana cara makan, ya manre, ya podo wae ya. Mengingat berarti harus diingat, ada yang diingat. Apa yang diingat? Sifat wujudnya. Kemudian kita menyamakan gelombang dan frekuensi yang dibaliknya sifat wujud itu. Karena Allah bukan yang wujud, tapi ujung dibalik yang wujud. Di balik wujud itu ada nur ala nur, ujungnya nur ala nur adalah Allah Ta'ala sendiri. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk wujudnya itu mewakili yang di sini dan dia itu yang di sini. Tapi Allah wujud itu bukan makhluk ya, tapi di balik wujud itu ada sambungan metafisik dengan dia yang maha rahasia, laisa kamitslihi syai'un, yang di ars ya. Jadi perbedaannya makhluk itu dia posisi di dunia, sedangkan pencipta dia ada di puncak ars ya. Itulah bedanya Allah dengan makhluk ya. Maka walaupun manusia yang kau timbun ada wujudnya, tapi wujud makhluk. Sedangkan sifat wujud Allah itu dibaliknya ada tingkatan metafisika kodim ya. Maka ada tali Allah yang ujungnya adalah Allah yang maha rahasia, laisa kamitslihi syai'un. Yang penting ya, di dalam Quran ya berlakunya fi'il madi ya, kalimat masa lalu, dan fi'il mudhari, kalimat sekarang yang terjadi, itu adalah ilmu yang mempelajari asbabun nuzul saja atau sebab-sebab turunnya ayat ya, yang dipakai kias perumpamaan ya. Karena Al-Kahfi 54, Al-Quran itu disampaikan dengan berbagai perumpamaan dan kias ya, dan disampaikan berulang-ulang. Itu kiasnya ya. Sedangkan Quran itu untuk dirimu. Walaupun di situ turun kepada Muhammad ya Quran itu,
dan juga bagi orang-orang mendapatkan nur iman, nur kitab yang dipertemukan dan siratal mustaqim. Berarti kita pun akan mengalami, karena Quran itu sebetulnya Quran Qadim ya, ada sambungan dengan Allah ya. Makanya Quran itu adalah tali Allah yang satu ujungnya ada pada Allah dan satu ujungnya ada pada kalian. Tetapi diterangkan, Nabi lah yang mendapatkan nur ya, nur Quran yang ditanamkan di dalam dada Rasul ya, di dalam dada Nabi ya. Nah itulah kenapa tali Allah, kalam Allah itu dari ars ya, dan ujungnya ada pada dada Nabi. Itulah kalam Allah yang qadim. Sedangkan yang diucapkan oleh Nabi itulah yang menjadi mushaf. Nah, nurnya Allah yang dari ujung ars ya, dari yang dipegang Allah itu kias ya, dan yang satu ujungnya ada pada dada Nabi, di bawah dada Nabi yang nur itu, itulah kalam qadim, tak berlafal tak berhuruf ya. Jangan ini ya terkecoh di fi'il madhi atau fi'il mudhari ya. Itu adalah ilmu untuk mempelajari sebab-sebab kejadian yang dipakai kias di dalam Quran ya, atau ilmu yang mengupas tentang asbabun nuzul. Nah demikian. Kemudian yang kita angkat juga adalah tentang kerohanian ya, karena zaman ini sudah nggak ada yang ngerti rohani. Satu ilmu hakikat, rohani, guru rohani, wasilah, Rasul yang membawa tali Allah, tali qadim Allah, kemudian Quran qadim, diri qadim, ini sudah nggak ada yang ngerti ya. Minta tolong betul-betul dipelajari ya, bedanya Nabi dan Rasul dan sebagainya. Terima kasih.